Shalom Bapak Ibu Jemaat El-Glo yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa tetap penyertaan Tuhan di minggu ini nyata dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Lentera Global yang mengalami kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang menyaksikan ibadah online dari rumah, saya percaya bahwa setiap saudara dan saya terus mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Nyanyian ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Betapa kami mengasihi dan mencintai Engkau yang terus menyatakan anugerah-Mu dan kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami mau nikmati Engkau lebih lagi di tempat ini, di setiap rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama. Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Mari nikmati Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dari hati yang dalam kami nyatakan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Engkau Tuhan segalanya. We worship You. Kami datang menyembah-Mu, naikkan syukur kami. Mari bersyukur. Kau dahsyat, Kau ajaib di dalam hidup kami. Tuhan, ku menyembah-Mu. Yes Lord, Engkau kami tinggikan selama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Nikmati Tuhan lebih lagi. Ya Rabba kata kararaba shantara labarara. Angkat suaramu, bawa penyembahan dan syukur kepadanya, sebab Engkau ajaib dalam hidupku. Yesus Tuhan, biar kami nikmati Engkau lebih lagi. Biar kami nikmati Engkau, sebab kami mengasihi-Mu. Ini nyanyian ucapan syukur kami, sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang tak pernah habis, selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing
terima pengagungan kami Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami janji pujian ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, saya percaya anugerah Tuhan tetap berlimpah dalam hidup kita. Amin. Biar tangan terangkat, nyanyian pujian ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Sama-sama lagi katakan ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Lagi katakan sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah, kita katakan haleluya. Wow, saya percaya kasih setia Tuhan lebih baik dari hidup. Sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sempurna. Mari terus tetap dalam hadirat Tuhan. Di dalam segala kesesakan hidup kita, di dalam setiap persoalan kita, saya percaya kuasa Tuhan, firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita, sanggup memulihkan jiwa kita, sanggup selamatan kita. Terima kasih Tuhan. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan
yang beri kekuatan di saat ku lewat lembah kelam. Tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Lagi katakan, ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Lagi katakan, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku, kebenaran-Mu selamatkanku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kuasa-Mu memulihkan jiwa kami, firman-Mu pulihkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu menuntun langkah kami, kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu, Saudara. Banyak orang bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Saya percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menjadikan semuanya itu indah pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Di dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini, Saudara, apa yang menjadi respon kita di dalam menghadapi semuanya ini? Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita ada 4 hal. Bagaimana sikap kita, respon kita di dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di sini artinya tidak berubah, Saudara. Kata tetap berarti konsisten, Saudara. Ini yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang mengalami perubahan karena oleh COVID-19 ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita. Kita tetap memiliki confidence di dalam melangkah karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita memiliki konsisten, Saudara, di dalam spiritual kita, di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau hidup kita tetap di dalam Kristus, maka ini yang akan kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya ajak kita lihat sama-sama, Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang keempat, dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam Dia sehingga kamu berbuah. Karena apabila saudara kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami buah itu. Dan kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa buah adalah identitas kita sebagai orang percaya. Ini adalah waktunya kita menunjukkan kepada dunia yang sedang mengalami kegelapan hari-hari ini bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang percaya. Dengan apa? Dengan buah kita, Saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pastikan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal yang berikutnya, Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia yang dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengoncangkan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kerajaan. Sehingga sekalipun hari-hari ini goncangan-goncangan sedang terjadi di dalam dunia,
Kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan tidak mengalami goncangan karena kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak terpengaruhi oleh goncangan hari-hari ini, yaitu kerajaan Allah. Kita berada di dalam satu pribadi yang tidak dipengaruhi oleh goncangan hari-hari ini, yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pastikan supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan juga dibangun di atas Dia, yaitu Kristus. Pertama kita lihat dulu, Saudara, tentang akar. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa akar itu yang menopang sebuah pohon. Tapi kita harus perlu ketahui bahwa akar itu, Saudara, dipengaruhi oleh tanah yang ada di sekelilingnya. Kalau tanah itu baik, maka akar itu baik. Kalau tanah itu buruk, maka akar itu juga akan menjadi buruk, Saudara. Apakah kita sudah berakar di dalam Kristus atau tidak? Saya percaya setiap kita memiliki akar, Saudara. Tapi pertanyaan, apakah akar kita itu berada di tanah yang baik atau tanah yang buruk, Saudara? Apakah tanah itu memiliki nutrisi atau tidak memiliki nutrisi? Kalau tanah itu memiliki nutrisi, maka akar itu akan menjadi kuat dan dia akan menopang pohon itu, Saudara. Sehingga apabila pohon itu dihantam oleh angin badai, pohon itu tetap berdiri dengan tegak karena pohon itu ditopang oleh akar yang kuat. Bapak Ibu Saudara, pastikan di hari-hari ini kita berada di tanah yang baik. Dan tanah yang baik itu adalah Kristus itu sendiri. Akar kita harus berada di dalam Kristus. Kedua dikatakan, Saudara, hendaklah hidupmu itu dibangun di atas Dia. Ini berbicara tentang fondasi, Bapak Ibu Saudara. Apakah hidup kita ini sudah berada di fondasi yang tepat atau tidak? Dan kita perlu ketahui, Bapak Ibu Saudari, suatu bangunan itu, Saudara, kuat atau tidak, itu tergantung fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu kuat. Kalau fondasi itu rapuh, maka bangunan itu rapuh. Firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hidup kita ini ibarat bangunan, Bapak Ibu Saudara. Pastikan bangunan hidup kita ini berada di atas fondasi yang benar. Dan fondasi yang benar itu adalah Kristus. Fondasi yang kuat itu adalah Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini, apapun goncangan yang kita alami, tantangan yang kita alami hari-hari ini, kita tetap kuat. Karena apa? Kita berada di atas fondasi yang tepat, fondasi yang kuat, Saudara. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi hari-hari ini melalui COVID-19, Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Selama ini manusia memiliki keangkuhan, Saudara. Kesombongan yang begitu luar biasa. Sehingga manusia mulai meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang ada di dalam dunia ini. Ini adalah waktunya Tuhan mau menunjukkan kasih karunia-Nya. Melalui COVID-19 ini, Dia mau menunjukkan bahwa manusia sekalipun hebat, sekalipun pintar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di dalam menghadapi virus yang begitu kecil. Tuhan mau berbicara kepada dunia bahwa hari-hari ini dunia membutuhkan Tuhan. Dunia perlu berbalik kepada Tuhan.
Dunia tidak bisa lagi mengandalkan teknologi. Manusia tidak bisa lagi mengandalkan hartanya, saudara. Karena di dalam menghadapi virus yang begitu kecil, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan lain. Dunia ini harus berbalik kepada Tuhan. Manusia ini harus berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, sadar bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Dia yang mengontrol segala-galanya. Itu bagi dunia. Tapi bagaimana melalui COVID-19 ini bagi kita sebagai orang percaya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melalui COVID-19 ini memproses umatnya supaya mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Saya percaya kalau kita bertumbuh di dalam iman kita, maka otomatis kita akan memiliki spiritual yang berkualitas. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Kata bertambah di sini, saudara, adalah berbicara tentang suatu peningkatan, saudara. Ini yang Tuhan sedang proses kita sebagai umatnya hari-hari ini. Melalui pergumulan kita, melalui persoalan kita, Bapak Ibu Saudara, apalagi melalui COVID-19 ini, Tuhan sedang melatih kita sehingga kita mengalami increase, mengalami pertambahan di dalam iman kita. Iman kita semakin teguh, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin supaya kita menjadi umat yang berkualitas. Dan tanpa tantangan-tantangan yang Tuhan hadapkan di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa bertumbuh di dalam iman kita dan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam spiritual kita, saudara. Ada dua hal, saudara, yang membuat iman kita ini semakin bertambah teguh. Iman kita ini semakin increase, semakin mengalami, saudara, pertumbuhan. Pertama, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi hari-hari ini, saya mau mengajak kita untuk memperbanyak membacakan firman Tuhan, saudara. Sekalipun di dalam kesibukan kita mungkin, saudara, hari-hari ini, jangan kita sampai lalai di dalam membaca firman. Karena disitulah kita akan memperoleh iman. Iman kita akan mengalami increase, mengalami pertumbuhan. Iman kita akan semakin teguh, saudara. Kita butuh iman, saudara, di dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh, saudara, yang bisa melewati semua ini dengan kemenangan. Yang kedua, saudara, supaya iman kita ini increase, saudara, ada pertambahan di dalam iman kita. Maka yang tadi saya katakan, seringkali Tuhan membawa kita mengalami berbagai tantangan, berbagai masalah, angin badai, saudara. Sama seperti di mana Tuhan membawa murid-muridnya, saudara, ke tengah-tengah laut, dan di situ mereka mengalami angin badai, gelombang yang begitu besar. Tapi disitulah Tuhan mendidik mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka boleh memiliki iman yang teguh. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saudara, saya sama dengan keluarga, kita pergi liburan ke Thailand. Kita diajak ke suatu pabrik mutiara, saudara. Dan di situ saya melihat ada satu kisah yang luar biasa. Waktu saya mengunjungi pabrik mutiara itu, di situ menceritakan bagaimana muncul sebutir mutiara di dalam kerang. Diceritakan, saudara, pada saat kerang itu dilepaskan ke laut, saudara, maka, saudara, kerang itu diberikan sebutir pasir. Pasir itu mengakibatkan kesakitan pada tubuh kerang itu, saudara.
Sehingga pada saat kesakitan itu, keran itu mulai menangis, mulai merintih. Setiap kali keran itu menangis, merintih, saudara, maka keran itu mengeluarkan cairan, saudara. Dan cairan itu yang membungkusi sebutir pasir itu, saudara. Semakin hari semakin besar, semakin besar. Terjadi proses kimia di situ, saudara. Sehingga muncul, Bapak Ibu Saudara, yang namanya mutiara di dalam tubuh keran itu, saudara. Waktu pasir itu menyentuh tubuh keran itu sangat sakit. Keran itu mungkin menangis, merintih, saudara. Dia bertanya-tanya mungkin, kenapa ini semua terjadi? Tapi dia tidak tahu bahwa dengan kesakitan itu, saudara, akan muncul sebuah mutiara yang sangat indah dan mahal di dalam tubuhnya. Dan ini yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah, tantangan yang membuat kita menangis, yang membuat kita merintih, saudara. Tapi saya mengatakan, jangan sampai kita give up. Jangan sampai kita menyerah. Kita terus melangkah dengan iman, dengan pengharapan. Percaya melalui semua ini akan muncul mutiara-mutiara yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya menghasilkan mutiara-mutiara yang indah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apapun terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak lagi mengucap syukur, saudara. Bahkan kita terus memperbanyak ucapan syukur kita, sekalipun di dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Pada saat dimana kita bersyukur, disitulah, saudara, damai sejahtera, ketenangan akan muncul di dalam hati kita. Sebaliknya orang yang bersungut-sungut, saudara, mereka tidak akan mengalami ketenangan, mereka tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Hanya orang-orang yang bersyukur yang akan memiliki damai dan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini kita butuh ketenangan, hari-hari ini kita butuh damai sejahtera, saudara. Saudara bisa memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, tapi belum tentu saudara memiliki damai dan ketenangan di dalam hidupmu. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui ucapan syukur kita ini muncul damai dan ketenangan di dalam hati kita. Yang tadi saya katakan, kita butuh, saudara, hari-hari ini ketenangan dan damai di dalam hidup kita. Kenapa? Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Ternyata banyak orang tidak bisa berdoa hari-hari ini karena mereka sudah kehilangan ketenangan. Bagaimana seseorang itu bisa berdoa, saudara, kalau hatinya tidak tenang? Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu doa, karena doa itu adalah suatu kekuatan bagi jiwa kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan hari-hari ini. Doa itu yang bisa membuat kita sanggup melewati tantangan dengan kemenangan, saudara. Dan kita butuh ketenangan, supaya firman Tuhan mengatakan, kamu bisa berdoa. Perbanyak ucapan syukur hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Perbanyak ucapan syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan memperbanyak ucapan syukur kita. Karena dari situlah kita akan memperoleh ketenangan, damai sejahtera. Dan kita bisa berdoa dengan baik. Dan melalui doa inilah yang memampu kita melewati tantangan di akhir zaman ini dengan kemenangan. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 12, saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahwa ada pertandingan yang diwajibkan kepada kita.
Hidup ini bagaikan pertandingan, bagaikan perlombaan, saudara. Dan Tuhan mau kita bisa melewati setiap pertandingan perlombaan itu dengan baik dan mencapai garis akhir. Tuhan tidak ingin supaya satu orang pun give up. Tapi Tuhan mau kita mencapai garis akhir dengan sempurna. Karena ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bisa mengakhiri perlombaan itu dan mencapai garis akhir. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi situasi yang sangat tidak menentu hari-hari ini, jangan sampai kita menyerah. Make sure, pastikan bahwa hidup kita tetap di dalam Kristus. Pastikan bahwa kita tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Pastikan bahwa kita tetap bertumbuh di dalam iman kita. Dan pastikan, saudara, memperbanyak ucapan syukur kita hari-hari ini. Maka ini yang akan membawa kita melewati setiap perlombaan kita, pertandingan yang diwajibkan kepada kita, dan kita akan mencapai garis akhir dan menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.